bisa dikenalkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Somad. Saya adalah salah satu dari kepala guru di MTS Lama Said. Kebetulan saya di sini mengajar mata pelajaran. Maaf, itu perkenalannya di kepala sekolah aja. Iya. Nah, tadi kan dari Pak yang kepala sekolah tadi katanya Bapak yang lebih dulu dan beliau baru. Nggih. Kamu kembali lagi bilang. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah kepala desa MTS Said. Sampai sekarang saya masih menjabat sebagai kepala MTS Said. Di sini saya ada 10 butir pertanyaan, mungkin dari Bapak bisa menjawabnya atau nanti bisa sekiranya pertanyaannya kurang berkenan bisa di-skip. Yang pertama, kurikulum apa yang diterapkan di sekolah ini pra dan pasca COVID-19? Kurikulum yang digunakan di ini pra-COVID ya, kurikulum COVID-19, COVID, pas COVID juga kurikulum pra-COVID. Hanya saja ketika pra-COVID kemarin, sebelum COVID itu ketika 13 dengan waktu normal, bahwa pembelajarannya tatap muka full dan alokasi waktu per jam tatap muka adalah 40 menit sesuai dengan kurikulum nasional. Kemudian setelah COVID ini ada kurikulum tertentu yaitu kurikulum COVID. Di situ di sekolah kita menggunakan ada dua cara, yaitu daring dan luring. Untuk daring kita bagi untuk kelas 7-8 kalau daring, kelas 9-nya tatap muka atau luring, dan bergantian tiap 2 hari sekali. 2 hari kelas 7, 2 hari kelas 8, 2 hari kelas 9. Itu kurikulum yang kita gunakan. Bagaimana tantangan dalam transformasi kurikulum yang berbeda di sekolah ini pasca dan pra dan pasca COVID terhadap pendidikan? Tantangan yang kita hadapi pada waktu pra-COVID dan COVID ini adalah ketika kita memberikan tugas kepada anak, kalau pembelajaran daring itu khususnya di madrasah ini saya menilai kurang efektif karena lembaga kita adalah lembaga di pedesaan. Kadang-kadang anak-anak itu HP saja itu juga ada salah satu anak yang tidak boleh atau tidak bisa mengawaskan HP, sehingga itu menjadi tantangan kurikulum COVID ini ketika pembelajaran itu daring. Apakah ada peluang pada peserta didik dalam transformasi kurikulum pra dan pasca COVID ini? Kalau peluang
harapan kita ya segeralah COVID ini selesai sehingga pembelajaran ini bisa normal kembali seperti 4 tahun yang lalu sehingga serap materi kepada anak-anak itu tidak bisa normal kembali seperti 4 tahun yang lalu. Itu harapan kita, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Perkembangan apa aja yang dicapai dengan pergantian kurikulum pra dan pasca COVID ini? Saya kira untuk perkembangan di madrasah ini rupanya kok tidak ada perkembangan sama sekali. Justru kalau kita ukur kualitas anak-anak di madrasah ini semakin lama kok semakin menurun kalau kita bandingkan karena itu tadi kalau di sekolah perdesaan itu masalah air tinggi itu kan ini sekali apalagi yang belajar di madrasah kita ini mayoritas ekonominya yang menengah sehingga untuk fasilitas misalnya jaringan, wifi, macam-macam itu kuranglah kalau di masyarakat kita sangat Dampak apa yang terjadi setelah transformasi kurikulum yang berbeda di sekolah ini pasca dan COVID terhadap pendidik? Ya, dampaknya itu tadi mutu pendidikan khususnya di madrasah kita, kualitas pendidikan di madrasah kita saya kira menurun sekali kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID kemarin. Itu dampaknya terhadap anak didik. Jadi kalau kita bandingkan 4 tahun yang lalu itu kita menyelesaikan target kurikulum yang ada dan itu mudah sekali. Tapi dengan adanya COVID ini target dari kurikulum yang rampung sehingga kadang-kadang ada 4 bab itu hanya selesai 3 bab karena kendala waktu tadi. Ya. Selain kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Disdikbud, apakah ada kurikulum tambahan yang diterapkan di sekolah ini? Ada. Untuk kurikulum yang ada di madrasah ini selain kurikulum yang ditetapkan oleh Disdikbud, kita tambah dengan muatan lokal. Salah satunya adalah aswaja, al-sunnah wal jamaah, yang kedua adalah IFA tadi, gerakan perjuangannya dengan harapan supaya anak-anak nanti setelah terus dari madrasah ini minimal pelajaran agamanya itu ada nilai plusnya di samping ada pelajaran agama yang dari semangat karena saya kira itu masih kurang sekali sehingga kita tambah dengan tambahan kurikulum yaitu khususnya adalah IPA tadi daerah perjuangan. Tambahan target yang ingin dicapai dengan diterapkannya kurikulum tambahan tersebut sekolahnya seperti apa? Target saya agar anak-anak ini setelah lulus dari madrasah ini minimal bisa melaksanakan apa yang ada di materi kita. Misalnya seperti misalnya sholat sunat
dari seluruh sholat sunnah itu kita praktekkan di madrasah ini dengan harapan, dengan target ketika lulusan anak nanti bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah, seluruh sholat-sholat sunnah. Apakah terdapat tujuan praktis yang berbeda bagi setiap ketentuan yang telah dirancang dalam kurikulum sekolah ini? Tujuan praktisnya saya kira juga tujuan di madrasah ini tadi saya bilang agar kualitas anak didiknya kita meningkat, bagaimana setelah lulus ini anak-anak ini mau melanjutkan, karena kalau hanya di madrasah ini ya saya kira apa ilmu yang didapatkan dari madrasah kita ini kurang sekali, sehingga saya harapkan dari alumni madrasah Sanawiyah ini untuk melanjutkan ke jenjang mungkin bisa ke aliyah atau sekolah umum atau sekolah kedua. Yang penting dari madrasah ini kita harapkan agar setelah lulus ini melanjutkan ke jenjang lanjut. Adakah kebijakan sekolah untuk melakukan usaha penyempurnaan kurikulum tambahan dalam waktu tertentu di sekolah ini? Insya Allah untuk menyempurnakan kurikulum tambahan selalu ada. Tiap tahun kita evaluasi bagaimana kurikulum tambahan ini semakin tahun semakin sempurna dan membuat dampak perubahan kepada anak-anak yang positif, sehingga ketika anak lulus ini anak-anak bisa bermanfaat khususnya di masyarakat. Dari transformasi kurikulum pra dan pasca COVID yang telah diterapkan di sekolah ini, apakah di sekolah ini sudah bisa dikatakan berhasil dalam penerapan kurikulum tersebut? Kalau saya nilai, kalau dikatakan berhasil, insya Allah sekolah kita belum berhasil. Jadi masih menuju ke arah keberhasilan. Jadi kita menggunakan semakin tahun kita sempurnakan agar hasil dari dampak perubahan kurikulum ini nyata. Kalau misalkan dari angka 1 sampai 10 keberhasilan di sekolah ini, di angka berapa pencapaiannya? Yang inovasi tadi, yang selalu melakukan inovasi tadi. Jadi saya harapkan memang saya ingin selalu mengadakan inovasi, baik dari Bapak Ibu gurunya, dari sistem pembelajarannya. Saya ingin selalu berinovasi untuk menuju ke arah kesempurnaan. Jadi saya keberhasilan kita itu selalu perubahan, walaupun perubahan itu belum tentu berhasil. Ya, setidaknya ada usaha untuk mencapai keberhasilan. Ya. Terima kasih Bapak atas wawancara pagi Ya, ini. kembali.
Maaf pada kalian penjelasan saya yang kurang jelas. Memang keterbatasan ilmu saya. Ya, terima kasih juga untuk sharing-sharing ilmunya tadi kepada saya, berarti saya mohon maaf juga dan terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti yang enggak itu sama cat. Oke, Pak. Siap. Kenal dulu. Ini kan teman saya itu dari ya. Jangan pernah ngobrol. Saya itu bodohnya alumni yang ikut alumni Ponorogo. S1-nya Ponorogo. Enggak, maksudnya yai saya dulu di Ponorogo. Terus jadi kayak namanya pondok alumni gitu. Iya, iya. Terus jadi ya Berarti kenal Bu Lili sama-sama alumni gitu. Gak pernah seangkatan dan teman saya satunya. Teman saya di dulunya di Teguireng bersama, terus sekarang kebetulan di Malang lagi Malang sama. bersama. Oke. sekarang di sini banyak Bu Lili. Oke. Terus kemarin, terus tadi sama Bu Lili, sebenarnya kan mau ngajar sama Bu Lili. Iya. Itu Bu Lili nanti mau ada mau pergi dari katanya. Jadi gimana kalau saya rekomkan ke MTS-nya aja? Nggak apa-apa Bu, yang penting ini ada wawancara gitu. Di sini itu lembaga pendidikannya ada PAUD, direktur AKRA, ada MI, ada MTS, ada satu yayasan. Pendiri yayasan dulu termasuk orang tuanya. Orang tuanya Bu Lili itu adalah pendiri yayasan. Jadi dulu itu masih orang yayasan, masih keluar. Kepalanya Alia itu kakaknya. Di banyak lah keluarga Budi yang sibuk karena memang dia itu pendiri. Ada selanjutnya adalah sini. Takut sendiri.